Ini apa? Nih. Saja. Kita terakhir kemarin sampai 10 ya? 10. Nah, 11. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an lam yuradu ila arzalil umur. 14 abad yang lalu Rasul telah memberikan satu tips kepada kita semua untuk menghindari kepikunan. Siapa yang membaca Quran maka tidak akan pikun. Ya, maka tidak akan pikun. Jadi kalau hari ini bahkan sampai masa yang akan datang manusia dihantui oleh ketakutan akan kepikunan, sebenarnya dari 14 abad yang lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan bahwa man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. Siapa yang membaca Al-Quran tidak akan dikembalikan kepada umur yang lemah. Umur yang lemah itu diartikan dengan pikun. Ya, pikun. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tadabbur yang kita lakukan ini merupakan salah satu bukti bahwa kita berupaya semaksimal mungkin untuk memelihara karunia Allah yang terbaik, yaitu akal. Pikun kan berarti tidak bekerjanya secara maksimal akal kan? Ya, berarti apa yang kita lakukan ini upaya kita untuk memaksimalkan fungsi akal. Terakhir kita sampai ayat ke-10. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan bahwa faqultus taghfiru rabbakum. Kita sudah bahas kemarin bahwa istaghfaro yastaghfiru istighfaron, mustaghfirun mustaghfarun istaghfir. Jadi istaghfir itu adalah bentuk perintah. Ya, kita sudah bahas sedikit kelucuan kita bangsa Indonesia dengan yang seharusnya. Kita selalu menyebutnya dengan istighfar, istighfar. Padahal seharusnya bukan istighfar tapi istaghfir. Mohon ampunlah, ya. Kalau istighfar itu artinya masdarnya permohonan ampun. Di ayat ke-11 ini, di ayat ke-10 dijelaskan bahwa innahu kana ghaffaro. Innahu kana ghaffaro. Kalau saya tidak salah, saya juga sudah jelaskan ada dua, ghaffar, ghafur. Sudah? Ya. Ghaffar itu menggambarkan berulang kalinya ya Allah memberikan ampunan. Ini artinya bahwa secara tersirat manusia sudah menjadi wataknya untuk terus menerus atau sering berbuat salah. Ya. Namun demikian bahwa sebesar apapun kesalahan dan dosa yang dilakukan, tidak boleh kita sampai berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya,
Ketika mungkin ada rasa malu, kita berkali-kali meminta maaf, mohon ampun kepada Allah, maka disambut oleh Allah dengan Al-Ghaffar. Ketika kita mungkin terjebak kepada dosa-dosa besar, disambut oleh Allah dengan Ghafur. Masih di ayat ke-10. Ayat ke-11 menjelaskan manfaat. Ya, menjelaskan salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi orang-orang yang memohon ampunan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau asalnya asalan kursi, asalan kursi, apakah dari salah kepada alif lam? Ya, ini hanya bahasa akhir. Ya, ini dan ini sudah menjadi kata ya, ada dalam takdir misalnya ini juga bisa menjadi A, ya, di sini menjadi B. Yursilu arsala yursilu. Ya, arsala ya, yursilu. Kalau bercermin dari sini, maka ini dapat dijadikan pola semua kata ini ya yang perlu pasti ya arsala yursil anjala yursil Oh, ini apa? Replace itu, klik kanan. ada pola Ini. ada pola Oh, bina ini apa? tanya apa? Enggak ada. Ya akhroja yukrim awlama yuzlimu. Nah, jadi kalau matinya itu orang ini pasti yursil sama ini jelas ya adalah Allah. Yursil sama dia
langit, dia akan mengirim langit atas kalian lebat, ya, midroro. Barangkali mungkin kata barunya midroro. Kalau ini boleh dibilang ini kata-kata yang sudah akrab lah, ya, sudah akrab dalam kita. Jadi kata barunya adalah midroro. Itu wifi-nya Pak itu. Dia akan mengirim, ya, hujan yang lebat bagi kalian. Jadi kalau terjemahannya kita lebatnya kita naik ke depannya. Sama itu kita masukkan mikroron, masukkan yang sama. Dia akan mengirim yursil, hujan yang lebat, asama, ya, sama maksud dalam mikroron. Alaikum atas kalian mikroron lebat. Apa? Yursilis sama alaikum mikroron. Sama ada hamzah, ya. Disebut orang maka biasanya ada alis, ya, di maharokat, ya. Yursilis sama alaikum midror. Yursilis sama alaikum midror. Apa tadi midror? Lebat, ya. Jadi yursilis sama alaikum midror. Yursilis kata barunya gitu. Oh, ya. Kalau yursil besar, yursil apa? Alaikum. Yursil alaikum midror. Yursil alaikum midror. Yursil laga pendek, ya kan? Jadi kita dari pasti itu tanya, dia akan mengirim hujan yang lebat bagi kalian, atau dia akan mengirim bagi kalian hujan yang boleh, makanya lebat, ya. Yursilis sama alaikum midror. Yursilis alaikum midror. Satu ayat, ya, dalam 10 ini dapat satu ayat, dan yang 10 ini warna itu warna, ya, 10 menit membawa keberkahan, ya. Amin.
Karena ini kan kita bicara soal waktu. Ya, bicara soal waktu. Ya. Udah 1 rakaat ya kan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan. Apa kemudahan yang kita lihat? Dia ja'al aja 2 kali. Lakum juga 2 kali. Yumdit. Asal katanya memanjangkan itu. Ya. Asal katanya arti bahasanya artinya memanjangkan. Ya, memanjangkan. Amwal jamak dari mal. Ya. Amwal jamak dari mal, harta. Ini memanjangkan harta apa? Memperbanyak, menjadikan banyak bagi kalian di amwal dengan harta wa banin dan anak. Jadi sudah yang 2 ini. Kalau pertama tadi manfaat istighfar itu apa? Allah turunkan hujan. Yang kedua, Allah banyakkan amwal. Allah banyakkan amwal dan banin. Yang kedua. 3, yaj'al lakum jannatin. Yaj'al lakum jannatin. Dia akan jadikan bagi kalian kebun-kebun. Dia akan jadikan bagi kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum, menariknya lagi sampai bawah lagi. Ini kan kalau kita potong dalam bahasa sederhana, bahasa singkat. Jannatin wa anharum. Saya dalam wa yaj'al lakum, dan dia akan menjadikan bagi kalian jannatin wa anharum dan sungai. Tapi diulang lagi di sini untuk memberikan penekanan. Wa yaj'al lakum, menjadikan bagi kalian. Wa yaj'al lakum, dia akan menjadikan bagi kalian 2 kali. Wa yumditkum, dan dia akan membanyakkan ya bagi kalian di amwal dengan harta, wa banin dan anak. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas kita pahami secara harfiah bahwa ini berhubungan dengan istighfar. Kalau pertama tadi Allah turunkan hujan, yang kedua Allah yumditkum bi amwal wa banin. Yang ketiga, wa yaj'al lakum jannatin. Kalau ini logis nih, gampang untuk kita cerna. Ya, kalau kita buat maka akan muncullah jannat. Ya, akan muncullah
Anhar. Anhar. Ini ada kesamaan nggak? Amwal, amwal, anhar, ada kesamaan nggak? Barisnya. Oke. Amwalun, anhar, biasanya. Kalau ini tunggalnya malun, ini nah. Oh, berarti kalau ketemu yang seperti ini, rumus seperti ini, masuk ke dalam jamak taksir. Yuk, coba kita coba bongkar yang ada di sini. Pola. Dia bukan pola, karena tidak bisa dibuat. Jamak taksir nggak bisa dibuat. Kita hanya bisa menginventarisir barangkali. Yang sama baris ini amwal itu tadi, anhar, apa lagi kata-kata yang satu pola itu. Kalau waladun anak, jamaknya aulad, sama nggak? Aulad. Waladun, jamaknya aulad, satu pola. Ya, jadi kalau ketemu dengan pola-pola ini, kita jadikan momen ayat ke-12. Amwal, anhar, untuk kalau nanti ketemu dengan yang baris yang sama seperti itu, berarti masuk dalam pola jamak taksir. Amwal, aulad, aulad nggak masuk? Nggak masuk. Kalau kolam pena, jamaknya aqlam. Sama barisnya? Sama dengan aulad, amwal, anhar, kolam. Zikrun. Nah, ini saya kasih bocorannya. Zikrun. Dia satu pola ini jamak taksir. Jadi apa jadi? Azkar soba, misalnya zikir pagi, ya. Oke. Nah, kebetulan pada rupanya kita menemukan dua kata, abwal, anhar. Ya, abwal, anhar. Ini salah satu saja. Untuk berapa? Oh, ini salah satu ciri jamak taksir. Wa yaj'alakum Terus dulu bahasa Indonesianya. Dan dia akan memanjangkan bagi kalian dengan harta dan anak-anak. Dengan harta dan anak. Jadi bisa disebut itulah. Dan dia akan memanjangkan, membanyakkan bagi kalian dengan harta dan anak. Situ dulu.
anak-anak. Wa banin, ulang lagi. Dan dia akan membanyakkan bagi kalian. Wa yumditkum, dengan harta dan anak. Wa banin, wa banin. Susun Indonesianya. Nah, terjemahkan ke bahasa Arab. Ya. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Saya baca, coba dalam hati terjemahkan. Ya, kata-kata yang saya sebutkan, yang saya baca, coba terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Ini kita latih seperti ini, ya. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Tergambar? Anggap saja kita sholat berjamaah, saya jadi imam. Ya, kita bukan menerjemahkan lagi, tapi udah paham. Nah, itu betapa nikmatnya itu sholat berjamaah, ya, betapa nikmatnya itu sholat berjamaah. Yuk, dan dia akan memanjangkan bagi kalian, dan dia akan membanyakkan bagi kalian dengan harta dan anak. Yuk, 1, 2, 3. Potong situ dulu. Coba, apa masalahnya? Kalau terjemahannya udah bagus kan? Terjemahan tadi udah lancar tadi. Jadi sesuatu yang kita tahu di sini sebelum dikonekkan dengan ini, ya, itu tadi dia udah ada di sini udah bagus. Tapi mengkoneksikan dengan ini, menyeragamkan dengan ini, nah itulah dibutuhkan latihan itu. Ya, nah, sampai nanti dia serasi sini dengan ini tuh sejalan itu. Tadi kan agak kagok-kagok bacanya, padahal kita sudah tahu itu. Dia memanjangkan apa bahasa Arabnya? Dengan harta dan anak, lancar kan? Tapi coba ketika dipanjangin, ada kagok. Jadi ini dengan ini itu belum seimbang. Ya, nah menyeimbangkan itu. Yuk. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Lagi. Wa yumditkum bi amwali wa banin. 1, 2, 3. Lancar kan? Jadi ternyata kalau yang ada di sini itu untuk biasa di sini tadi itu tidak bisa tidak kecuali harus dilatih. Tambah lagi di sini ketika kita lafalkan seperti itu kan ada hukum tahsinnya, ya, ada tahsinnya. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Ya. Keren. Kita ulang dari ayat 11. Sebelum diulang ingat rumusnya. Jangan bahasa Arab dulu, bahasa Indonesianya dulu. Dia akan mengirim bagi kalian hujan atas kalian lebat. Nah, jadi kita terjemahkan harfiahnya begitu, ya. Yursilis sama alaikum midrara. Ya. Yursilis sama alaikum midrara.
abrara. Ayat ke-12 awal, yuk. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Lagi wa yumdid. Oke. 1 ayat setengah. Ini coba kita lihat. Wa yaj'al lakum bonus ini. Jannatin udah enggak hitung lagi kita berapa kali ketemu ini. Anharo. Berarti kita susun bahasa Indonesianya. Dan dia akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. Dan dia akan menjadikan wa yaj'al lakum bagi kalian kebun-kebun jannatin. Dan dia akan menjadikan bagi kalian, dia di sini ini sama tadi dengan yursil. Ya ini. Ya ini kembali ke ayat 10. Siapa? Rob bakum. Iya kan? Di ayat 10. Nggak ada beda, Pak. Nggak ada beda. Ya. Tulisannya sama, bacaannya sama. Tinggal kita melihat apa? Salah satu di antaranya. Walaupun kebun juga ada pakai al. Ya, gitu ya. Ya. Nah, mungkin kalau ini bedanya ini ya, kalau yang tunggal sama jamak saja. Nah, ini satu, ini bisa satu kebun, bisa satu surga. Ini banyak kebun atau surga-surga. Oke. Karena di sini banyak, sini juga banyak. Ya. Jadi harta pun jadi banyak kan? Harta jadi banyak. Ya, Pak? Jamak? Iya, jannat ini jamak. Tunggalnya ini jannah. Tunggalnya jannah. Nah, jadi di sini. Ini kalau kita hubungkan dengan tasmi, hubungan dengan kita menyimak bacaan, ya, walaupun kita tidak melihat tulisan tapi tergambar oleh kita. Ya. Jannah berarti sini. Ya. Karena di sini na-nya panjang. Kalau berhenti pun ketahuan ini desas. Jannat. Jannah. Ya. Hafal bahasa Indonesianya? Pakai yaj'al. Polanya sama. Dan dia akan menjadikan bagi kalian wa yaj'al lakum kebun-kebun jannatin, dan dia akan menjadikan bagi kalian wa yaj'al lakum sungai-sungai. Kelar. Oke? Dan dia akan menjadikan wa yaj'al bagi kalian lakum kebun-kebun jannat, dan dia akan menjadikan wa yaj'al lakum bagi kalian sungai-sungai anharo wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Lagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata-kata yang saya ucapkan, ya, ayat yang saya ucapkan.
Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa? Lagi yuk, sama-sama yuk. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lagi. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Berarti ayat 12 kita bagi dua. Ya, ayat 12 bagi dua terdiri dari 3 poin. Ya, terdiri 3 poin. Pertama, dia akan memanjangkan, dia akan membanyakkan bagi kalian dengan harta dan anak. Satu. Yang kedua, dan dia akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. Dan dia akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Ini kalau ini bisa di bolak-balik Arab Indonesia, Indonesia Arab Indonesia, itu dah mantap itu. Mantap. Gitu. Ya. Iya, harus ada satu di Masjid Syuhada Komplek DKI. Masjid Syuhada itu kecil. Jadi kalau kita masuk Komplek DKI, ada gapura masuk komplek, yaitu kalau masuk sebelah kanan itu ada Masjid Syuhada, nggak begitu kelihatan, ya. Kalau lurus lagi mentok Masjid As-Salam kan. Itu Masjid Syuhada itu, jadi kita bahas ini. Kita sudah sekarang surat An-Nazi'at. Ya, An-Nazi'at. Jadi khususnya subuh itu. Ya, itu dibaca juz 30, juz 29, ya. Jadi sambil kita murojaah, kan berarti sekali kalau kita sebagai makmum kan sekalian murojaah kan itu. Ini orang baca tuh. Kedua, kita yang sudah tahu artinya kita belajar untuk menghayati, menerjemahkan tadi dalam hati, ya. Itu. Tiga potong, 3 poin di ayat ke-12. Yuk, wa yumditkum. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kita berat, potong lagi. Wa yaj'al lakum jannat. Ya, intinya jangan sampai membuat kita merasa berat, merasa sulit, itu aja. Karena Allah memudahkan. Ya. Karena kalau sudah kecuali kalau Kim kan masih muda. Nah, kalau kita yang ini sudah urusan napas ini ya. Urusan napas itu gitu. Iya, iya. Boleh. Itu. Boleh. Ya. Cuman kalau ada ketentuan, kalau dalam itu pun kalau dalam artian apa? Musabakoh ya. Ya, dalam musabakoh ya. Tapi jangan terlalu ketahuan. Dan biasanya orang punya trik. Nah, kita kalau udah kayak itu bukan nyuri nafas, mendingan berhentilah daripada ngos-ngosan. Iya, gitu. Biasanya nyuri nafas itu di huruf mati. Iya,
Coba, biasanya curi napas itu kalau kita ada skill itu biasanya nyurinya di huruf mati. Ya, itu. Kecuali kalau yang ada hukum sulit, kalau seperti idgham bi gunnah, nun mati betul-betul dengan sekian, sulit untuk nyuri napasnya itu. Ya. Jadi kalau saya memandang bahwa menyebut begini, Allah sangat memudahkan, tambah lagi kita untuk membuat apa? Membuat orang tertarik, jangan menyulitkan. Ya. Jadi sesuaikan, dan kita di sini bukan untuk jadi kori kan ya, gitu. Kecuali Pak Alton mungkin kalau mau jadi kori ya salah kalau di sini saya nggak cukup piawai untuk mengalati itu. Nah itu, ya gitu. Jadi kita untuk kalau bahasa ini ya konsumsi sendiri kan ini, untuk kita konsumsi sendiri sehingga mudah-mudahan kita ya Pak. Apa yang menyebabkan matinya itu ya? Saya belum terjawab juga, Pak. Coba nanti kalau ada teman yang lebih jago ya bahasa Arabnya ya, silakan diinikan. Yumdid, ya kan? Itu yursil kan mati asalnya itu, mati. Tapi mati bertemu dengan alif lam, bantuannya kasroh kan? Gitu. Jadi dia aslinya yursilu, tapi kalau kita bandingkan tadi dia yumdid yaj'al kan? Berarti yursil itu juga mati ya tadi. Yursil. Dan biasanya kalau huruf mati bertemu dengan alif lam pasti bantuannya itu kasroh. Lam yakunil lazina, kan itu kan lam yakun asalnya. Ya al-lazina. Ya. Wallahu alam. Berpeluang lagi untuk dibahas. Pasti orang bahasa itu ya. Yuk, 2 ayat. Kita masukkan dulu. Dan dia akan mengirim bagi kalian langit. Ya, dan dia akan mengirim bagi kalian langit, atas kalian lebat. Begitu dulu, harfiah dulu. Ya. Wa yursilis samaa alaikum midrara. Enggak ada wanya ya. Maaf, sorry. Yursilis samaa alaikum midrara. Terus 12. Kum bi amwali wa banit wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hafal 2 ayat? Alhamdulillah. Ayat ini terjemahannya sangat banyak. Ya, tapi sebelum masuk kepada terjemahan itu, saya ingin perlihatkan kita kepada apa adanya dulu. Kata barunya di sini mungkin 2. Tarjuna. Ya, roja, harap. Jadi tarjuna, kalian mengharap. Jadi la tarjuna, kalian tidak mengharapkan, kalian tidak mengharapkan.
itu arti harfiah. Ini arti harfiah. Ya, ini arti harfiah. Arti maksud nanti beda lagi. Waqara, waqara ini kokoh. Ya, kokoh, kuat. Ya, waqara itu kokoh, kuat. Asal arti harfiahnya. Jadi kalau diterjemahkan, malakum, tidak bagi kalian, mengapa tidak bagi kalian, la tarjuna, kalian tidak mengharapkan, lillah, bagi Allah, waqara, kekuatan. Itu kalau terjemahan harfiahnya. Ya, saya juga bingung dengan terjemahan maksudnya mengapa jauh berbeda. Ternyata memang banyak pendapat para ulama dalam berkaitan dengan ayat ini. Ya. Nah, kalau saya tadi memahami sebelum saya baca terjemahan, saya kira mengapa kalian tidak mengharapkan kekuatan dari Allah? Dari Allah. Itu yang saya pahami. Ternyata di sini kan lillah. Ya. Ada lagi yang mengatakan, mengapa kalian tidak takut kepada kebesaran Allah? Kalau saya tidak salah, saya pernah tulis ini. Kumpulan-kumpulan pendapat ulama tentang terjemahan ayat ini. Ya, nanti deh, coba kalau saya lihat ulang. Di tanggal berapa, tulisan saya di tanggal berapa. Jadi jauh berbeda dengan arti harfiahnya. Bahkan la tarjuna, nah saya arti harfiahnya tadi, maksud saya begini. Agar nanti kalau kita ketemu seperti ini, jangan kita terjemahkan sama tadi. Ya, mengapa kalian tidak mengagungkan Allah? Mengapa kalian tidak takut kepada kebesaran Allah? Pada kebesaran Allah. Nanti takutnya saya kalau diterjemahkan arti maksud, la tarjun ini kalau ditemu tempat lain nanti diartikan takut kan? Padahal la tarjun itu kalian tidak mengharapkan. Bagi. Ya. Bagi Allah. Lillah, bagi Allah. Mengapa bagi kalian la tarjuna, tidak mengharapkan, lillah, bagi Allah, waqara, kebesaran? Memang nggak cocok. Kalau kebesaran bagi Allah nggak cocok, yaitu karena Allah maha besar. Itu. Karena di sini li. Ya, itu. Jadi ini kan judulnya begini. Allah berfirman seperti ini. Dan kita ingin menangkap apa sih maksud Allah dengan kalimat ini? Ya, itu. Sehingga yang umum banyak kita temukan dalam terjemahannya, mengapa kalian tidak takut kepada kebesaran Allah? Walaupun kemudian kita artikan lillahnya diartikan di mana? Ya. Li itu banyak terjemahannya. Ini bagi untuk kepunyaan milik. Jadi lillah, bagi Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah, milik Allah. Nah, yang saya maksud tadi dalam terjemahan tadi. Mengapa kalian tidak takut kepada kebesaran Allah? Ya, tapi pasti mereka menerjemahkan seperti itu didukung oleh dasar-dasar hadis, ya. Dasar-dasar hadis. Nggak boleh juga kita tanpa melihat hadis Rasul seperti apa berkaitan dengan ayat ini. Ya, saya pahami. Jadi saya coba terjemahkan apa adanya. Nanti baru kita bawa ke terjemahan maksud, supaya nanti kalau kita bertemu la tarjun, itu artinya kalian tidak mengharapkan. Tidak selamanya dia diartikan takut. Jadi kalau di sini, mengapa kalian tidak takut kepada kebesaran Allah? Ini pola begini agak sulit kita hubungkan dengan pola kita sebelumnya. Kan tadi kan, dan dia membanyakkan bagi kalian, memanjangkan bagi kalian. Yumdid, enak kan?
Nah, gitu. Jadi kalau begini cukup kita fahami, kemudian kita lihat ayatnya, kita rekam, kita baca. Mengapa kalian malakum tidak takut la tarjuna ya kepada kebesaran Allah lillahi waqara. Barangkali gitu di potongannya. Ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Lagi. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa tadi waqara artinya? Kuat, kokoh, ya. Di dalam surah Al-Insan kalau tidak salah, ya, qararim makin. Ya. Ketika janin itu ditempatkan di dalam rahim disebut oleh Allah dengan qararim makin. Tempat yang kokoh, qoror, ya. Qoror di sini waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya. 3 ayat. 11, 12, 13. Yuk, dari 11. Yursil. Yursilis sama alaikum midrara. 12. Wa yumdidakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 13. Alhamdulillah. Luar biasa. Wa qad khalaqakum atwara. 14. Ini satu pola nggak dengan tadi? Amwala, ya kan? Amwala, anharo, aulada, atwaro. Walaupun misalnya kita belum tahu artinya ini apa, tapi yang jelas ini adalah jamak
Jamak taksir. Apa diartikan di sana atwaro? Ada yang buat terjemahan? Apa? Apa? Bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat, ya. Wa dan qad sungguh khalaqakum, dia telah ciptakan kalian atwaro, bertingkat-tingkat. Ini kalau dalam tafsir dirujuk surat Surah Al-Mu'minun, merujuk ke Surah Al-Mu'minun berkaitan dengan proses penciptaan manusia. 14 ya? Ayat 14 kan? Ayat 14. Nah, ini disebut dengan bahasa singkatnya atwaro. Ya. Iya. Bertahap-tahap, bertingkat-tingkat. Iya. Tobako, nanti tibako, al-mulk. Sekarang kalau kita main di bahasa sajalah. Kalaupun dia diartikan sama, ini bertingkat-tingkat, tapi kita sudah dapat melihat nggak bedanya? Ini nggak bisa digantiin, ini nggak bisa dipindahin ke sini, walaupun artinya sama. Ya, kan sama Pak Ustadz. Bisa nggak di sini? Wa qad khalaqakum tibaqo. Nggak bisa. Ya. Sama-sama roh, keindahan bahasa akhir. Tapi yang saya maksud tadi, tibaqo dengan atwaro, kalaupun ini diartikan bertingkat-tingkat, bertahap-tahap, mungkin di sini lebih cepat bertahap. Atwaro ini bertahap. Ya, kalau tibaqo itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Itu baru pas itu. Jadi kalau atwaro ini lebih diartikan bertahap. Mulai dari proses sperma, segumpal darah, daging, tulang, kami bungkus dengan daging, ya. Kemudian kami jadikan makhluk yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik creator, sebaik-baik pencipta. Ya. Wa qad khalaqakum, dan sungguh, jadi ini hubungannya dengan ayat ke-13. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak takut kepada kebesaran Allah? Kemudian ayat ke-14-nya, dan sungguh dia telah ciptakan kalian bertahap-tahap. Dan dia telah ciptakan kalian bertahap-tahap. Khalaqakum atwaro. Tadi saya sudah sebutkan di ayat ke-12. Ada yaj'al 2 kali kan? Ada yaj'al 2 kali. Ja'ala dan khalaqa. Di sini khalaqa. Ja'ala menjadikan, khalaqa menciptakan. Tapi biasanya penggunaannya di dalam Al-Quran penekanannya kepada kalau khalaqa itu memperlihatkan akan kebesaran Allah. Ja'ala itu biasanya berkaitan dengan manfaat. Ya, ja'ala berkaitan dengan manfaat. Ini kesimpulan-kesimpulan ulama bahasa. Ya, artinya sendiri beda. Khalaqo jangan ja'ala. Tapi biasanya penekanannya kalau khalaqo itu kepada kebesaran Allah. Tapi kalau ja'ala penekanannya kepada manfaat.
Coba kita tandain nanti. Dimanapun bertemu dengan khalaqa, masuk di sini. Allah ingin perlihatkan kebesarannya. Kalau kita bertemu dengan ja'ala, berarti Allah ingin mengajak kita melihat manfaat. Ar-Rum ayat 21 hafal. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Terus wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Oh, tadi kan ja'ala manfaat. Berarti manfaat apa di sini? Mawaddah dan manfaat mawaddah dan rahmah. Sama dalam surah An-Naba juga nanti kita bisa bandingkan itu. Khalaqa dengan ja'ala. Dan sungguh dia telah ciptakan kalian bertahap-tahap. Nah, di sini dalam tafsir disebut kembalikan kepada apa? Kepada Al-Mu'minun ayat 14 tadi. Ya. Berkaitan dengan proses penciptaan manusia dari asal usulnya. Wa qad khalaqakum atwara. Ya. Wa qad khalaqakum atwara. Lagi. Wa qad khalaqakum atwara. Dan sungguh dia telah ciptakan kalian bertahap-tahap. Wa qad khalaqakum atwara. Ya. Wa qad khalaqakum atwara. Ayat berapa nih? 14. Kita mulai dari ayat 13. Mengapa kalian tidak takut kepada kebesaran Allah? 13 kan? Yuk. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Yuk 13 14 1 2 3. Alhamdulillah. Dari 11. Saya sudah sebutkan kalau tidak salah penutupan minggu lalu, posisi 11. Ada di sini. Paling atas kan? Ya kan? Yursilis sama alaikum midroro. Jadi kalau kita balik mundur satu lembar begini, maka berarti di sini ayat 10 kan? Apa? Ghaffaro. Innahu kana ghaffaro. Ya. Balik. Kita langsung tergambar di atas, paling atas, pojok paling atas. Yursilis sama alaikum midroro. Yuk dari yursilis sama. Yursilis sama alaikum midroro wa yumdidakum bi'amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Oke, 13. Dan sungguh
وقد خلقكم أطوارا. Kalau kita sudah teriak begini ngajinya, itu nanti kalau kita dibaca murotal enak banget. Ini sini kita pelong banget. Ya, gitu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Allahu Akbar. 1 rakaat. Ya. Nah, bisa dipakai tahajud nanti. Ya. Bisa dipraktekin nanti tahajud. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai Rabu depan insyaAllah. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.